ya. Rencana. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randu. Dan saya Marlina. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai simulasi jaringan komputer. Topik utama kami hari ini adalah implementasi jaringan local LAN yang menghubungkan berbagai perangkat dalam satu ekosistem. Secara spesifik kami akan membedah konfigurasi yang melibatkan satu buah router sebagai gerbang utama, dua buah switch sebagai penghubung distribusi, serta terminal akhir yang terdiri dari 4 PC dan 2 laptop. Mari kita mulai dari topologinya terlebih dahulu. Dan ini adalah sedikit contoh yang akan kami buat, tapi di contoh ini kami menggunakan printer. Yang akan kami buat nanti akan menggunakan laptop. Oke Marlina, hari ini kita akan menyimulasikan jaringan komputer kantor kecil. Kita pakai satu router sebagai pusat, 2 switch untuk pembagian area, misal lantai 1 dan lantai 2, lalu 4 PC dan 2 laptop sebagai perangkat pengguna. Bersiaplah Randu, aku sudah siapkan aplikasinya. Pertama kita menyusun perangkatnya di area kerja. Aku masukkan router tipe 4321, 2 switch VT, lalu 4 PC dan 2 laptop di bawahnya. Bagus, sekarang hubungkan semuanya. Baiklah, terlebih dahulu kita susun router dan switchnya. Lalu PC-nya jangan lupa juga ya. Kita menggunakan laptop. Selanjutnya hubungkan semuanya menggunakan kabel apanya ngarannya? Mana? Kabel. Ayo, power strike. Silakan ulangi langkah ini dan hubungkan semuanya. Tunggu Randu, kenapa semuanya pakai kabel strike drop? Bukannya kalau router ke switch itu perangkat yang berbeda, tapi kalau dulu ada kabel crossovernya. Pertanyaan bagus. Secara teori memang begitu, tapi perangkat modern sekarang punya fitur auto MDIX. Mereka bisa mendeteksi jenis kabel secara otomatis. Jadi kabel strike drop sudah cukup untuk hampir semua koneksi ini. Bagian kedua, kita harus konfigurasi kotak jaringan router. Sekarang kita atur routernya ini yang mengatur lalu lintas supaya data dari switch 0 bisa sampai ke switch 1. Klik router, masuk ke tab CLI. Wah, layar hitam semua, apa yang harus aku ketik? Ikuti langkah ini, kita akan beri alamat IP untuk jalur gateway. Pertama kita ketikkan 0, enter, ketik enable, konfigur terminal. Selanjutnya interface G no strip. Ketikkan alamat IP address-nya. IP address 192.168.1.1. Selanjutnya 25.255.255.0. Lalu
ketikkan no shutdown, exit. Interface G 0/0/1 IP address 92.168.255.255.0. Lalu ketikkan exit. Jangan lupa kita simpan agar nanti kalau kita keluar dari aplikasinya ingin membuka file ini kembali, kita tidak usah tidak usah masukkan alamat IP-nya lagi lah, dibatalkan. Ketikkan read memory. Kalau sudah, kita bisa keluar, lalu kita akan memasukkan alamat IP di setiap PC dan laptopnya. Aku perhatikan lampu di kabel yang tadinya merah sekarang berubah jadi hijau. Setelah aku ketik, itu artinya portnya sudah aktif. Ya, no shutdown. Tepat sekali. Tanpa perintah itu, router akan tetap tidur. Sekarang router sudah punya dua kaki dan satu di kiri dan satu di kanan. Ini perumpamaannya sebagai kaki kiri. Ini kaki kanan. Selanjutnya kita konfigurasi alamat IP di perangkat terakhir. Langkah selanjutnya kita buka PC-nya, ke desktop, IP konfigurasi, lalu ketik alamat IP-nya 192.168.1.1. Ada yang panjang ada. Masukkan IP-nya juga ke PC yang lain. Ketikkan 192.168.2. Tapi Rando, kenapa default gateway-nya harus diisi alamat IP router tadi? Analogi mudah begini. Default gateway itu adalah pintu keluar rumah. Kalau PC0 mau kirim data ke temannya di LAN yang sama, tidak butuh gateway. Tapi kalau mau kirim ke LAN 2 atau yang sebelah kanan ini, dia harus lewat pintu itu, router supaya bisa diarahkan. Selanjutnya, bagian pengujian test ping. Sekarang pembuktian. Coba kita masukkan command prompt di PC0, lalu lakukan tes koneksi. Oke, pertama aku tes ke teman satu switch dulu. Hasilnya balas dari berhasil. Ping 192.168.1.3. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang coba tes menyeberang ke gedung sebelah. Ping dari PC 1 tadi ke PC 4. 92.168.2.4. Ping pertama tertulis request timer out, tapi ping kedua akan seterusnya reply. Kenapa begitu?
Itu hal normal. Router sedang melakukan proses ARP atau yang disebut mengenali alamat basic perangkat untuk pertama kalinya. Kalau sudah replay berarti jalur yang kita buat sudah sukses. Luar biasa. Jadi kesimpulannya, setelah kita melewati langkah-langkah simulasi tadi, mulai dari menyusun perangkat hingga melakukan uji koneksi, ada beberapa poin penting yang dapat kita simpulkan dari praktikum hari ini. Fungsi router sebagai jembatan. Kami mempelajari bahwa tanpa router, perangkat di LAN 1 tidak akan pernah bisa berkomunikasi dengan LAN 2. Router berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data antar jaringan yang berbeda. Pentingnya default gateway. Kami memahami bahwa default gateway adalah pintu keluar bagi setiap PC dan laptop. Tanpa konfigurasi gateway yang tepat ke IP router, data akan tertahan di dalam jaringan lokal saja. Sekelar efisien, penggunaan switch terbukti sangat efisien untuk membagi koneksi ke banyak perangkat atau PC dan laptop tanpa menurunkan performa secara drastis dalam satu jaringan lokal. Verifikasi koneksi. Perintah tetap menjadi alat paling sederhana dan ampuh untuk memastikan bahwa konfigurasi alamat IP yang kita masukkan sudah benar dan jalur kabel tidak ada masalah. Ping. Sebagai penutup, simulasi dengan 1 router, 2 switch, dan 4 PC, 2 laptop. Perangkat akhir ini adalah representasi dasar dari jaringan yang sering kita temui di dunia nyata, seperti di perkantoran atau laboratorium sekolah. Kemampuan untuk mengkonfigurasi perangkat-perangkat ini adalah fondasi penting dalam dunia IT. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Semoga apa yang kami bagikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang sedang belajar jaringan komputer. Demikian presentasi saya, Muhammad Randu. Dan saya Marlina. Kami pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih.